Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Tetaplah berbuat baik dan jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam tarotku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan situasi maskulinnya. Oke. The Justice. Four of Wands. Wow. Okay. Ten of Pentacles. The Eight of Pentacles. Okay. The bottom of the deck ada Four of Swords, Queen of Cups, Ten of Swords, Four of Pentacles, and Seven of Swords, Seven of Wands. Kamu bisa berdealing dengan Libra, Fire Signs, Earth Signs, and Water Signs. Okay. Maskulin ini lagi bermimpi loh, atau menghayal ya, berpikir gimana caranya bisa kembali membuka komunikasi sama kamu, karena dia sudah membayangkan ya, luka hati kamu ini sangat dalam. Kalaupun membuka lembaran lagi sama kamu, otomatis trust issue di masa lalu ini akan dibuka kembali. Maskulin di sini sebenarnya takut juga ya tentang terbukanya lagi trust issue-nya, apalagi tentang pengkhianatan yang dia buat ke kamu ya, sehingga kamu stuck dalam pembayaran karma buruk kamu dari perbuatannya dia. Dari perbuatannya dia. Kamu di sini sudah mencari cara ya untuk feminim. Gimana bisa memperbaiki karma kamu, pengkhianatan yang dia buat. Keinginan untuk kembali iya ada, tapi ini harus dia perbaiki dan ini butuh waktu. Sangat butuh waktu ya. Dan maskulin ini memang mau kembali sama kamu juga semuanya karena kestabilan hidup ya. Satu sisi dia terbayang kesalahan dia karena sudah mengkhianati kamu, dan kamu stuck dalam pembayaran karma dari trust issue-nya dia. Maskulin lagi mencoba cari cara untuk bisa memperbaiki image-nya dia, terutama dengan keluarga kamu, keluarga dia, ataupun pekerjaan. Ya. Karena di sini ya dia sudah mengkhianati kamu berkali-kali ya, sehingga kamu malah memilih mempertahankan, memperbaiki karma kamu dibandingkan ke dia. Ingin kembali, ingin memperbaiki kejujuran dia, tapi semua butuh waktu, proses. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang instan. Kita lihat situasi maskulin. Clarify please.
Mau jujur tapi berat ya. Masih menyimpan keinginan dia untuk jujur. Karena dia coba untuk mempelajari tentang kebangkitan awakening spiritual. Dia sudah tahu sih sebenarnya pilihannya dia selama ini sia-sia ya. Koneksinya dengan orang yang dia jalani, yang dia anggap bisa membahagiakan dia secara fisik tadinya ya, fisik dan juga emosional ya, seksualitas, tapi ternyata sia-sia ya. Pada akhirnya dia harus menanam kembali harapan dia untuk bisa meraih masa depannya dia, terutama ke kamu yang long distance. Belajar menahan diri, terutama untuk kejujuran ya, untuk kembali sama kamu. Di sini dia coba untuk memantau dulu nih situasinya, karena semuanya udah gak mudah lagi untuk membodohi kamu ya, feminim. Sudah banyak hal yang berubah, dan ini membuat dia sangat berhati-hati dalam bertindak, dalam berucap ya, sangat berhati-hati. Ingin rasanya kembali merujuk bahagia lagi sama kamu. Tuh ya. Tapi semuanya udah ending. Ten of Cups, the Death. Kalaupun masih bersama, ini hampa hasratnya. Makanya dia sangat menjaga jarak sama kamu tuh. Satu sisi dia mempelajari hubungan ini seperti apa sih, karmic circle kah atau memang twin flames kah gitu. Dan dia juga coba menahan diri untuk ke kamu tuh bukannya apa-apa ya, karena perasaan kalian ini sebenarnya sudah hampa, terutama tentang seksualitas ya, sudah hampa. Sebagian sudah ada yang ending atau bercerai. Kalaupun bersama, perasaan ini udah gak sama lagi, udah mati rasa. Ingin sukseskan lagi hubungannya kalian. Satu sisi ya kestabilan hidup, kenapa dia ingin kembali untuk kestabilan hidup? Five of Pentacles, the King of Wands, and the Four of Pentacles. Perjalanan petualangannya dia stuck, dan dia kehilangan karir, kehilangan karisma, kehilangan masa depan, bahkan juga hasratnya dia untuk bermain-main lagi nih udah nggak bisa ya. Dia stuck dalam permainan dan janjinya dia sendiri, trust issue-nya dia. Makanya dia ingin balik ke kamu, ingin memperbaiki, karena dia merasakan ya banyak hal kesuksesan yang dia raih, ditambah lagi image-nya dia dipandangnya baik ya ketika bersama kamu. Yang long distance, dia berharap bisa kembali lagi sama kamu. Ini doanya dia, berharap bisa menyelesaikan, sukseskan lagi perjalanan hidup dia.
ini mau kembali sama kamu juga stuck ya. Kenapa? Karena dia harus bangkit, dia harus bayar dulu karmanya dia, trust issue-nya dia di masa lalu, terutama janji-janjinya dia harus tepatin dulu. Kalaupun gak bisa tepati, dia harus jujur dulu. Kenapa gak bisa tepati? Memberikan alasan yang terbaik apa? Maskulin nanti akan coba untuk perbaiki ya, tentang dirinya. The Magician. The Ace of Cups, Eight of Cups. Okay. Oh my God. Four of Wands, Four of Swords, the Queen of Cups, Two of Cups, and the Queen of Pentacles. Dia ngebayangin tentang kamu, seseorang yang penuh dengan cinta kasih dan tanggung jawab, perhatian, bahkan juga mesra, romantis. Ya, dia nggak nerima kenyataan dia dengan orang ketiganya ini pada akhirnya ada triparty lagi, yang mana dia anggap orang ketiga ini adalah cinta sejatinya tadinya. Ya, dari kerjasamanya mereka secara diam-diam, tapi pada akhirnya keblok sendiri. Kenapa? Karena ya hadirnya orang ketiga lagi dan dia nggak nerima akan kenyataan hal itu, dan ini membuat dia capek, lelah hubungan dengan orang ketiga, karena selalu tentang seksual dan juga tentang keuangan yang dibicarakan. Dan dia coba untuk ngeblok sebenarnya nih gosip ataupun ilmu ya pelet dari orang ketiga ini, dengan cara dia memikirkan kamu. Dia coba untuk komunikasi dengan kamu secara alam bawah sadar agar kamu mau kembali lagi sama dia dan memperbaiki hubungan ini lagi. Ini keinginannya dia. Dia coba untuk komunikasi sama kamu di bawah alam sadar karena dia nggak nyaman, lelah hubungannya dengan orang ketiganya, terutama dari hal magicnya. Dia capek, makanya dia kecewa. Ya, kenapa dia ingin healing? Kenapa dia ingin memperbaiki image-nya dia, ingin kembali lagi bersama dengan feminim nanti? Ini sedang dia pikirkan, tapi memang dia sedang menahan diri untuk tidak komunikasi sama kamu lagi karena dia tahu hubungan ini sudah berakhir atau sudah hampa. Terutama hasrat seksualitas di antara feminim dan maskulin ini sudah hampa. Dan maskulin juga menyadari setelah berpisah dengan kalian ataupun bercerai ya, karirnya dia stuck, bahkan juga perjalanan hidupnya dia juga penuh dengan pertaruhan tentang karma yang harus dia bayar tunai pada dirinya dia sendiri. Dan permainan dia dengan orang baru ini akan menjadi kekecewaan yang sangat dalam. Apapun yang dia manifestasikan, apapun yang dia kerjakan dengan orang barunya ini, semuanya penuh dengan muslihat, penuh dengan tipu daya, bahkan juga efek dari black magic ya. Percintaan mereka ini akan penuh dengan kekecewaan. Makanya dia ngebayangin untuk bisa kembali sama kamu. Dia juga menolak ataupun coba untuk ngeblok komunikasi dengan orang ketiga nanti karena menghadirkan orang ketiga lagi, dan juga dia coba untuk ngeblok magicnya dari orang ketiga. Dia membayangkan, berharap bisa komunikasi dengan kamu dan kamu coba untuk kembali komitmen sama dia. Itu yang dia butuhkan. Coba kita cari clarify ya. Dari The Justice and
the Nine of Wands, Page of Swords, and the Judgment. Mencoba mempelajari kebangkitan spiritual dan pembayaran karma. Makanya dia tidak bisa kembali dengan kamu saat ini. Satu sisi karena dia kecewa dengan orang barunya. Kedua, dia juga sudah ending dengan kamu atau hampa, sehingga dia menyadari semuanya sudah berlalu, tapi ternyata dia tidak bisa move on dari kamu sekarang. Semuanya sia-sia ya, karena dia juga masih egois, masih memakai logikanya dia sendiri. Dan ya kalian sudah bebas masing-masingnya. Walaupun dia masih teringat dengan kamu, tapi dia coba untuk bebaskan. Tapi dia mantau kamu ya, belum bisa melepaskan kamu sepenuhnya. Tuh. Dia sakit hati karena kamu memutuskan untuk move on. Untuk feminim, dia stuck. Ingin kembali ke kamu iya, tapi dia stuck dengan janjinya karena dia udah melakukan banyak skandal, bertaruh masa depannya dengan skandal. Karena kamu sudah mengatakan jujur untuk move on. Dan dia sadari hal itu. Kamu sudah mengatakan, ya percuma rujuk juga. Kalau dia belum menyelesaikan janjinya. Jadi si maskul ini sakit hati ya, dan terluka karena kamu memilih melepaskan untuk move on ketika dia ingin memperbaiki. Ya, jadi ibaratnya udah kata telat gitu. Dan ini adalah karma dari perbuatan sifat narsisnya dia ya. Apalagi yang sudah menggantungkan harapan ke kamu tentang perjalanan twin flames yang harusnya dia sudah memperbaiki koneksi ini. Ya. Tapi ternyata dia permainkan sehingga harapan dan juga impian untuk bahagia dengan kamu tidak ada kejelasan dan terperangkap dalam permainan sifat egonya, narsisnya, atas kesuksesan yang dia raih, atas apa ya kalau dibilang tuh perhatian dari orang lain ya, keagungan dari orang lain. Dia terlena dan ini menjadi konflik batin ya. Dalam karirnya dia pun sudah mulai berasa banyak masalah drama dari perselingkuhan yang dia lakukan selama ini dengan kamu, dari kamu. Dan ini adalah pembayaran karma yang harus dia jalani, pembelajaran hidup, dan dia akan terluka. Ya. Di sini kamu sudah merasa sia-sia. Ya, untuk mempertahankan lagi. Dia pun sudah tahu sebenarnya udah sia-sia untuk ngejar kamu.
tapi dia nggak nerima melihat kamu memilih move on dan sukses. Makanya dia coba untuk memperbaiki dirinya nanti, tapi ketika semuanya sudah terlambat. Kamu di sini menjujurkan kalau kamu sudah tidak mau lagi bermain dalam permainannya dia, terutama tentang petualangan hidupnya. Di sini kalian memang memilih untuk hidup sendiri-sendiri ya saat ini. Bisa saja kalian bersama tapi koneksinya sudah hampa, dan kalian memilih untuk menyibukkan diri ya dengan kebebasan kalian, bisa dengan karir ataupun seksualitasnya kalian bebas ya, tanpa ada status. Tapi di sini feminim lebih menjelaskan, kalaupun mau kembali harus ada kejujuran dari skandal di masa lalu agar tidak stuck dalam masa depannya. Jadi ini membuat si maskulin merasa menahan keinginan dia untuk kembali sama kamu saat ini, dan kamu memilih untuk move on pada akhirnya ya, ingin meninggalkan sesuatu yang membuat kamu merasa tidak dihargai ya, disia-siakan, dan dia kecewa karena kamu milih move on. Pada akhirnya dia kecewa dengan orang barunya. Apapun yang sudah dia lakukan dengan orang barunya, dengan penuh manipulasi dan juga trik, pada akhirnya kecewa dan dia ingin move on. Makanya dia ingin memperbaiki tentang karakternya dia nanti, terutama kejujuran dia ya, karena dia tersiksa oleh permainan dia sendiri. Kita lihat situasi maskulin. Oke, di sini aku ada accepting clarity in my relationship and confiding in friends, accepting change. Ini ada hasutan dari temen ya, ataupun orang-orang sekitarnya dia ya, dan dia menerima kabar yang tidak mengenakan tentang ya dirinya dia diomongin orang ya di sini. Dan dia harus menerima kenyataan perubahan, terutama tentang hubungan ya. Ini terungkap oleh teman-temannya sehingga digosipin. Today I will remember that even the best relationship have a low points. If the low points in the norm in my current relationship, I may have to consider. Ya sayang, apa nak? Mama sayang, mama ini pintar anakku punya. Mama habisin nah. Dia lagi beger anakku. I may have to consider if I wanted to continue. If the low point is temporary, I will practice understanding. I know that I will have safe clarity and make the right decision. Apa nak? Jadi ini dia lagi banyak permasalahan ya, terutama tentang hubungan. Ini lagi banyak gosip yang tidak mengenakan tentang dia dan orang ketiganya. Teman-temannya membicarakan, dan ya dia harus menerima perubahan ya, tentang teman-temannya dia itu sudah berbeda sekarang ya. Letting go of being right and focusing on substance and focusing on peace, rejecting shame. Dia kan selalu merasa yang paling benar ya dalam menjalani sebuah hubungan.
Dia merasa dia yang paling baik. Dia merasa yang paling benar dalam setiap masalah. Dan tidak mau dipermasalahkan, tidak mau disalahkan juga. Dan harusnya dia menyadari kalau orang lain juga ada benarnya. Dan dia harus sadar ya kalau orang lain itu ya sangat berarti dalam hidup dia. Kan selama ini dia merasa dia yang udah bekerja keras. Selama ini dia merasa yang sudah banyak berkorban dalam sebuah hubungan ini. Sehingga segala sesuatunya ya harus sesuai keinginannya dia. Pada akhirnya tidak sesuai harapan. Ya. Karena dia hanya focusing dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia inginkan. Dia merasa ya garisnya dia tuh benar. Kalau orang lain di luar garis dia tuh, ya dia pikir itu nggak baik, ya salah gitu. Dan ini membuat dia terperangkap, ya, dalam keegoan, dalam keakuan. Kalau dirinya dia tuh paling benar. Apa nak? Focusing on peace. Ya harusnya kan dia berdamai ya. Dia harusnya fokus tentang kedamaian pada dirinya, yaitu dengan cara menerima disalahkan dan menerima diomongkan oleh orang lain. Apalagi ya cara dia mendapatkan pasangannya sekarang, apalagi dia meninggalkan kamu gitu loh. Rejecting shame. Today I will learn to reject shame. Shame is an overwhelming sense that who I am isn't good enough. I realize that I'm good enough, that my imperfections. Ya dia kan harusnya menerima ketidaksempurnaan ya. Dia harus banyak belajar ya tentang kata tidak cukup gitu loh. Dan harus banyak belajar bersyukur dengan apa yang sudah dia dapati. Karena kan dia selalu inginnya perfect ya, sempurna. Dan dia selalu menolak sesuatu yang gak sempurna. Jadi dia harus belajar banyak tentang kehidupan, terutama melepaskan keegoan dia dan fokusing tentang kedamaian dengan cara menerima tentang keburukan dia diomongin teman ataupun orang lain. Ya harusnya dia santai aja. Jangan dibawa baper, jangan dibawa pusing gitu. Dan di sini juga dia harus banyak belajar untuk bersyukur tentang ketidaksempurnaan, tentang kesempurnaan gitu ya. Dia harus bisa menjadi dirinya dia sendiri dalam sebuah hubungan ataupun pekerjaan, bukan menjadi orang lain dan inginnya memiliki atau pengakuan ya dalam sebuah hubungan. Jadi jangan sampai dia selalu ingin diakui dalam sebuah hubungan gitu ya, karena egois ya. Ini egois. Di sini temannya lagi banyak ngomongin dia loh tentang sebuah pasangan. Perjalanan cintanya dia tuh ya membuat teman-temannya berpikir negatif ya. Tadi kan ada di Ace of Pentacles ya. Jadi memang benar-benar harus memperbaiki image-nya dia. Coba kita lihat lagi dengan cara bentar guys. Situasi maskulin. Wow. Grace and Antoinette, to help heal the situation, see the other person's point of view with compassion. Jadi gini, ketika dia diomongin temennya, dia harus menerimanya gitu loh. Apalagi entah itu baik atau buruk ya, terima aja dulu. Dan ya harusnya dia minta bantuan untuk menyembuhkan dirinya dalam situasi ini.
dan dia harus banyak belajar dari kehidupan orang lain itu sebagai pandangan hidup yang bisa membuat dia bangun ataupun bangkit dari kepurukan atau dari sifat keburukannya dia sendiri. Bukan menjadi keegoannya dia, dan bukan dia fokus dengan pengakuan dirinya, bukan dia fokus berdamai itu dengan cara ya gue lah yang paling benar, jangan ya, karena itu nggak baik. Jadi dia harus banyak belajar sabar juga dalam menghadapi masalah, banyak belajar mencari informasi, dan juga banyak belajar untuk menata masa depannya itu dengan cara ya bersabar gitu ya, dan mencari ilmu dari kehidupan orang lain ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Lucky Ternyata Mesen, take care of you guys.